Salam Pramuka. Kakak-kakak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara merumuskan ciri khas kehidupan remaja usia penggalang. Seperti yang kita ketahui bahwa Pramuka Penggalang adalah peserta didik yang berusia mulai dari 11 sampai dengan 15 tahun. Secara umum, Pramuka Penggalang mempunyai kondisi jiwa sebagai berikut. Yang pertama, berpikir kritis. Yang kedua, mudah terjadi keluhan yang sangat emosional. Yang ketiga, minat dan aktivitasnya mulai mencerminkan jenis kelamin secara menonjol. Yang keempat, pengaruh kelompok sebaya sangat kuat. Kemudian, perilaku anak-anak seusia penggalang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mereka senang bermain dan berlari. Yang kedua, senang bergerak dan mencoba-coba. Yang ketiga, senang mengembara. Yang keempat, suka menyanyi, berteriak-teriak. Kemudian yang kelima, suka bertanya. Yang keenam, mereka cepat bosan. Yang ketujuh, selalu ingin hal-hal yang baru. Kemudian yang kedelapan, perhatian terpusat pada teman sebaya. Selanjutnya, untuk memahami tingkatan yang ada dalam Pramuka Penggalang, tingkatan dalam Pramuka Penggalang itu sesuai dengan syarat kecakapan umum Pramuka Penggalang dapat dibedakan menjadi yang pertama tingkat penggalang ramu, kemudian yang kedua penggalang rakit, yang ketiga penggalang terap, dan yang keempat penggalang garuda. Salam Pramuka. Baiklah kakak-kakak, setelah kita mengetahui tadi yang sudah jelas dijelaskan oleh rekan kita Kak Nurul mengenai ciri khas kehidupan remaja usia penggalang dan tingkatan yang ada dalam Pramuka Penggalang. Lantas selanjutnya, apa sih tujuan kita mengikuti kegiatan Pramuka Penggalang? Kemudian, apa saja ciri khas kehidupan remaja usia penggalang? Nah, yang pertama, tujuan kita mengikuti latihan Pramuka Penggalang ini adalah tentu saja kita dilatih untuk disiplin. Inilah tujuan yang pertama. Disiplin merupakan suatu bentuk, sifat yang harus dimiliki oleh seorang pramuka. Dengan disiplin yang kuat, dengan kita menerapkan kedisiplinan, tentu saja kedisiplinan ini akan terus dilanjutkan, kemudian akan kita bisa diterapkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, manfaat dari kita melakukan kegiatan pramuka ini adalah kita dilatih untuk hidup mandiri. Nah, dalam pramuka kita diajarkan bagaimana cara kita hidup mandiri. Artinya, jangan tergantung pada orang lain. Dengan belajar mandiri, ini akan membentuk karakter kita, karakter anak yang mengikuti kegiatan pramuka dibanding dengan mereka yang terbiasa dilayani. Inilah salah satu manfaat, salah satu tujuan kita melaksanakan atau mengikuti kegiatan Pramuka Penggalang. Kemudian selanjutnya, tujuan dari kita melakukan atau melaksanakan mengikuti anggota Pramuka Penggalang ini adalah kita dilatih untuk bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan lawan bicara kita. Artinya dengan kita mengikuti kegiatan pramuka ini, ke depan kita akan diajarkan atau kita akan paham bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik. Tentu saja disesuaikan bagaimana kita berkomunikasi dengan seseorang yang berada di bawah umur kita, kemudian bagaimana cara berkomunikasi dengan sesama, dan bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dari kita. Inilah salah satu tujuan kita mengikuti kegiatan kepramukaan Penggalang. Baik kakak-kakak, selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali ciri apa saja ciri yang ciri anak penggalang, ciri pramuka penggalang. Nah, ciri anak penggalang ini adalah sesuai
yang dicantumkan dalam Dasadharma. Tentu saja kita sudah hafal Dasadharma, dan ciri anggota penggalang ini sudah dicantumkan dalam Dasadharma tersebut, yaitu yang pertama, kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Yang kedua, berkeperimanusiaan tinggi. Kemudian yang ketiga, berjiwa nasionalisme tinggi dan memiliki sifat dan sikap kesatria. Kemudian yang keempat, berjiwa demokratis dan mengutamakan musyawarah. Yang kelima, ciri dari anak penggalang ini adalah tabah, tangguh, cekatan. Kemudian yang keenam, ciri anak penggalang adalah mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketujuh, sederhana dan pandai berhemat. Kemudian yang kedelapan, memiliki kedisiplinan tinggi dan setia pada kebenaran. Dan kesembilan, ciri anak pramuka penggalang adalah memiliki tanggung jawab yang tinggi dan mampu menjaga kepercayaan. Terakhir, berpikir, berkata, dan berbuat benar. 10 inilah merupakan ciri anggota pramuka penggalang. Baiklah kakak-kakak, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Salam pramuka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang golongan penggalang. Nah, apa itu golongan penggalang? Yang mana golongan penggalang ini adalah satu tingkatan golongan setelah golongan siaga. Yang mana batas usianya yaitu usia 11 tahun sampai dengan 15 tahun. Mungkin kalau adik-adik sekarang duduk di kelas 5 SD, 6 SD, kemudian SMP sudah masuk golongan penggalang ya. Nah, yang mana golongan penggalang ini dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu tingkatan pertama penggalang ramu, tingkatan kedua penggalang gerda, tingkatan ketiga golongan garuda, dan keempatnya golongan garap. Baik, demikianlah. Kemudian apa saja sih yang harus dilakukan setelah kalian masuk ke golongan penggalang? Yaitu pertama, golongan penggalang ini yang mana kita dilatih untuk disiplin, kemudian dilatih untuk kekompakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hermawan, pramuka penggalang dari zona MA Alipan. Dalam gerakan pramuka terdapat kompetensi yang harus dimiliki oleh pramuka penggalang. Untuk pramuka ramu, kompetensi yang harus mereka miliki adalah paham tentang sejarah berdirinya pramuka. Kemudian mereka juga harus memiliki kompetensi yaitu mengamalkan kode kehormatan pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mereka juga paham tentang makna PBB dan juga manfaatnya. Dan juga terdapat kompetensi-kompetensi lainnya yang harus dimiliki oleh penggalang ramu. Untuk penggalang rakit, kompetensi yang harus mereka miliki adalah paham tentang penggunaan kompas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi yang lainnya yang mereka harus miliki adalah paham tentang makna api unggun dan juga manfaatnya. Dan juga terdapat kompetensi-kompetensi yang lainnya yang harus mereka miliki. Sedangkan untuk penggalang terap, di antara kompetensi yang harus mereka miliki adalah paham tentang definisi jelajah dan juga outbound. Kemudian kompetensi lain yang harus mereka miliki yaitu tentang paham tentang lambang gerakan pramuka, paham tentang tata struktur organisasi kepramukaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana seragam pramuka bagi pramuka penggalang. Berbagai atribut atau tanda pengenal yang dipasang di pakaian seorang pramuka penggalang, baik itu putra maupun putri, antara lain adalah tanda tutup kepala, tanda WOSM atau Pandu Dunia, tanda
pelantikan dan papan nama, juga tanda lokasi godep dan badge wilayah, tanda regu, tanda kecakapan umum penggalang, tanda kecakapan khusus, dan tanda pratama pemimpin regu atau wakil pemimpin regu. Nah, tanda regu berbentuk bujur sangkar dengan panjang tiap sisinya yaitu 4 cm. Tanda regu bergambar sesuai dengan pilihan anggota regu yang bersangkutan. Tanda regu untuk regu putra bergambar binatang atau siluet binatang, sedangkan tanda regu untuk putri yaitu bergambar bunga atau siluet bunga. Warna dasar dan warna gambar diatur sehingga tampak sederhana, indah, dan menarik. Sekian pemahaman tentang seragam pramuka bagi pramuka penggalang.